Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang tentunya kewajiban atas kita sekalian untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Semoga dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan memberkahi nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi, beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam, yang ditulis oleh Syekh Saleh Toha Ibn Abdus Salam, di mana terakhir pembahasan kita terkait dengan keislaman paman Nabi SAW dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu paman Nabi SAW Hamzah ibn Abdul Muttalib, di mana keimanan kedua orang ini memberi warna lain bagi kepercayaan diri kaum muslimin, terutama dalam keislaman mereka. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam tentunya sama seperti keumuman manusia, apalagi beliau sebagai Nabi dan Rasul, mengalami dalam hidup ini keadaan-keadaan yang menyempitkan, yang menyulitkan beliau. Waalaikumsalam. Yang tentunya ini menjadi pelajaran buat kita sekalian untuk menyadari dengan baik, pada akhirnya inilah kehidupan dunia, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lepas dari yang namanya kesulitan, hal-hal yang menyempitkan hidupnya, dari ujian yang Allah uji berupa musibah, tekanan dalam kehidupan atau yang lainnya. Bahkan seorang Nabi dan Rasul mengalami hal tersebut. Ya. Untuk kita memiliki kesadaran yang baik, agar hati ini punya kesiapan dan kelapangan untuk apa yang ada dalam hidup di dunia ini, dari perkara-perkara yang Allah takdirkan tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi kita sebagai seorang hamba tentunya mengimani bahwasannya apa yang Allah takdirkan tidak keluar dari kebaikan, dan kembali kepada Allah dengan puja dan puji. Dan tentunya tidak ada bagian bagi seorang hamba kecuali terus bersabar dengan berharap kebaikan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala akan kesempitan dan kesulitan hidup yang dihadapi.
Nabi kita yang mulia alaihi wasallam mengalami kejadian-kejadian sulit dalam hidup beliau, juga termasuk di dalam dakwah beliau. Telah kita lewati ya bagaimana Rasulullah SAW selama ini mengalami tekanan-tekanan, beliau dan orang-orang beriman. Ya. Ada momen-momen dari tekanan tersebut yang memang ini sangat terkena ya, atau benar-benar sulit ya, walaupun bukan berarti kejadian-kejadian yang lalu tidak menyulitkan, tapi memang ini cukup berat ya, sehingga disebutkan oleh penulis kejadian-kejadian ini secara khusus dari kejadian-kejadian yang memang ini menjadi suatu ujian, tekanan khususnya buat Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih. Kesulitan-kesulitan tersebut beliau rangkum pada satu pembahasan keadaan atau kejadian dari kesulitan yang dialami oleh Nabi SAW. 3 kejadian. Kejadian yang pertama adalah isolasi, boikot dari orang-orang musyrikin kepada Rasulullah, orang-orang beriman, bahkan menarik Bani Hashim untuk diikut sertakan dalam isolasi ini. Ya. Tentu ini menjadi suatu ketidakenakan tersendiri bagi Rasulullah. Akhirnya anggota keluarga beliau yang lain ya memang mungkin mereka belum beriman, tapi ikut terkena pemboikotan ini. Jadi suku-suku dari kaum musyrikin Mekah ketika itu bersepakat Bani Hashim yang di dalamnya ada Rasulullah diisolasi, diboikot. Mereka tidak mau bermuamalah, berjual beli. Ya. Sampai akhirnya ini tentu memiliki tekanan tersendiri bagi Rasulullah, di mana Bani Hashim secara khusus adalah suku yang memang dipandang dan melindungi Nabi SAW untuk tidak diserahkan begitu saja kepada orang-orang musyrikin Mekah. Akhirnya mereka terkena boikot itu juga. Ya. Dan ini tentu sedikit banyaknya membuat berat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Dan di antara kejadian itu juga adalah yang menyulitkan Rasulullah, wafatnya 2 orang yang dekat dengan beliau, ya. Khususnya istrinya yang sangat beliau cintai. Ini wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu taala anha di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Yang kita ketahui bagaimana Abu Talib sebagai anggota keluarga yang terdepan melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang musyrikin Mekah. Dan Khadijah seorang istri yang mensupport, yang mendukung suaminya, ya, yang sangat beliau cintai, ya. Wafat di tahun yang sama. Tentu ini suatu musibah, ya, sebagai seorang manusia yang juga merasakan kesedihan akan kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Kemudian kesulitan yang ketiga, ya, adalah kesulitan
dalam perjalanan dakwah ini ketika beliau mengalami pengusiran, pelecehan ketika berdakwah di Taif, satu tempat di Jazirah Arab, dataran tinggi, ya, dari Mekah itu sekitar 2 jam lah, naik bis. Kalau naik onta atau jalan mungkin lebih jauh. Dan dia adalah dataran tinggi, pegunungan. Bukan perjalanan yang ringan untuk bisa sampai kepada kota ini. Ya, pegunungan terjal bebatuan. Ya. Nabi SAW menawarkan dakwahnya ke Taif, tapi mendapat perlakuan yang sangat buruk. Beliau ditolak, bahkan diperintahkan anak-anak di sana untuk mengarak beliau sambil melemparin batu sampai keluar dari kota Taif. Ya. Beliau diperlakukan seperti orang yang tidak waras, direndahkan serendah-rendahnya, bahkan oleh anak-anak dijadikan sebagai bahan mainan, dilempari batu, ya, disoraki sampai berdarah kakinya, sampai keluar dari kota Taif. Ini sangat berat bagi beliau. Bahkan persaksian beliau sendiri yang pernah ditanya apakah ada kejadian yang paling menyedihkan beliau dalam perjalanan dakwahnya itu, maka beliau menjelaskan kejadian Taif ini. Ya. Walhal penulis merangkum 3 kejadian ini pada satu bab. 3 kejadian, ya, dari keadaan yang menyulitkan Rasulullah SAW. Ya, walaupun kejadian-kejadian sebelumnya juga tentunya ujian dan cobaan. Tapi memang 3 kejadian ini cukup luar biasa, ya, yang menjadi ujian bagi Rasulullah dan orang-orang beriman secara umum, ya. Yang tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini semua menyadarkan buat kita, inilah akhirnya kehidupan. Inilah akhirnya kehidupan, ya. Yang siapapun berada di atasnya tidak akan pernah keluar dari yang namanya ujian. Ya, entah ujian itu dengan kesenangan, kelapangan, atau kesulitan. Dan jangan pernah berpikir yang namanya ujian itu hanyalah hal-hal yang sifatnya kesulitan-kesulitan dan musibah. Bahkan termasuk ujian juga dalam hidup ini adalah kesenangan, kekayaan, kemewahan, kelapangan hidup, itu juga ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ya, dengan kebaikan dan keburukan itu kami jadi ujian buat kalian. Ya. Allah uji kita dengan segala sesuatu yang ada di kehidupan dunia ini. Keimanan ujian, kekufuran ujian, ilmu ujian, kebodohan juga ujian. Ya. Ada stigma atau pandangan yang keliru dan salah dari pandangan sebagian orang. Karena beredar di masyarakat kita orang yang imannya kuat, semakin kuat iman seseorang, semakin berat ujiannya. Orang yang makin banyak ilmunya, makin banyak tanggung jawabnya. Kan gitu. Di masyarakat kita beredar pandangan seperti itu. Sehingga ada sebagian orang beralasan dengan hal tersebut karena pemahaman yang salah, dia lebih memilih kebodohan. Ah udahlah, nggak mau belajar, nggak mau berilmu. Karena semakin berilmu, semakin tahu, semakin beban.
Sebagian orang nggak mau menguatkan keimanannya, mendalami keimanannya dengan belajar, menuntut ilmu, ibadah. Karena khawatir semakin tinggi iman, semakin kuat iman, makin berat. Makin berat apa? Ujiannya. Ayo udahlah, saya jadi orang bodoh, saya imannya biasa-biasa aja. Biar ujiannya nggak berat, biar bebannya nggak berat. Ya, orang yang seperti ini nggak sadar kalau yang namanya ujian bukan hanya iman, bukan hanya ilmu, kebodohan juga ujian. Kebodohan ujian, diuji. Orang yang bodoh nggak tahu, dia terus menerus tenggelam dan terlelap dalam kebodohannya atau enggak. Karena Allah perintahkan dia untuk belajar, berilmu, ya, beriman, beribadah. Kalau dia mengikuti kebodohannya, untuk tenggelam dalam kebodohannya, ya nanti ada tanggung jawab sendiri. Dia berpikir hanya iman dan ilmu itu yang ujian. Kebodohan juga ujian. Dia diuji mengikuti terus kebodohannya atau dia mau berusaha menghilangkan kebodohan dari dirinya. Karena Allah telah perintahkan dia untuk belajar. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan dan memerintahkan untuk belajar. Ya. Kemudian juga orang yang berpandangan lebih baik kalau gitu kita nggak berilmu, iman biasa saja biar nggak berat ujiannya. Ya. Dia nggak sadar, nggak tahu. Kalau orang yang beriman kuat imannya, orang yang berilmu dengan ilmunya, ya, dapat ujian itu dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan petunjuk. Karena kekuatan iman, karena ilmu, akhirnya dia dekat dengan pertolongan Allah. Akhirnya dia dekat dengan hidayah, petunjuk, karena dia punya ilmu gimana harus menghadapi ujian. Tapi orang yang terus berkutat dalam kebodohan dan merasa cukup dengan imannya yang kurang, itu jauh dari pertolongan Allah, jauh dari hidayah. Kalaupun dia diuji sekadar imannya, gimana bisa selamat? Gimana bisa selamat? Allah nggak berinya petunjuk karena dia nggak punya ilmu. Gimana Allah Subhanahu wa taala tolong dia? Dia juga imannya biasa-biasa saja atau mungkin bahkan lemah atau mungkin bahkan berpaling dari iman. Gimana Allah tolong? Jadi ini pandangan yang sebetulnya tipu daya syaitan. Seolah-olah menyamankan, nggak mau ribet. Udahlah malas kita menguatkan iman, berilmu. Karena makin tinggi iman, makin berat ujian. Makin banyak ilmu, makin banyak beban tanggungan. Ya, dia nggak sadar kalau kebodohan, ketiadaan iman, lemah iman itu juga ujian yang dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait kebodohannya itu. Ya, terkait ketidakimanan, terkait kelemahan imannya itu dipertanyakan oleh Allah. Orang yang kuat imannya, kalaupun dia diuji, dia udah tahu dengan petunjuk Allah gimana harus ngejalani. Dia punya ilmu dari apa yang dia pelajari, apa yang harus dia lakukan. Dia dekat dengan solusi, dia dekat dengan pertolongan Allah. Tapi yang tenggelam dan merasa cukup dengan kebodohan dan ketiadaan iman, dekatnya sama syaitan. Gimana dia tahu jalan petunjuk kalau diuji? Gimana dia dapat pertolongan Allah kalau nggak ada iman? Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah suatu pemikiran yang terbalik, tipu daya syaitan, seolah-olah memang kayak benar. Ya, dan ini ada di masyarakat kita. Sebagian orang berkesimpulan demikian. Ya,
Dia nggak mau menguatkan iman karena takut berat ujian. Dia nggak mau belajar karena nanti makin banyak beban. Ya. Padahal itu bukan alasan. Apalagi telah datang keterangan dari Allah, ancaman bagi orang-orang yang berpaling. Nggak mau peduli, nggak mau belajar, nggak mau mengamalkan. Walaupun mungkin dia tidak mendustakan kebenaran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, di antara perkara dari perkara kekufuran. Ya, kekufuran. Jadi kekufuran itu banyak modelnya. Ada model kekufuran itu mendustakan, mengingkari, sombong, menolak. Di antara model kekufuran adalah berpaling. Ya. Dia mungkin tidak mendustakan, tidak mengingkari. Ya, Islam itu benar. Islam benar, sholat benar, puasa benar. Ya, dia nggak ngingkari itu. Tapi dia berpaling, nggak mau ngerjakan, ya, nggak mau peduli dengan agamanya Islam, nggak mau mempelajarinya, nggak mau tahu. Nah, keberpalingan itu bagian dari model kekufuran. Ya, Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, walakinnal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun mu'ridun ya'ridun. Akan tetapi orang-orang kafir itu berpaling, tidak peduli akan agamanya. Ya, nggak mau tahu, nggak mau mempelajari, nggak mau mengamalkan, padahal tahu kebenaran itu. Nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal tahu Islam itu benar. Dia nggak menolak kebenaran Islam, tapi nggak mau mengucapin 2 kalimat syahadat, nggak berarti. Ya, bukan karena penolakan, karena keberpalingan. Jadi keberpalingan bagian atau model daripada kekufuran. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhal kita kembali. Inilah hidup. Ya. Seorang nabi dan rasul yang dekat dengan Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang tentunya menjadi suatu kebaikan yang akan meningkatkan derajat para nabi dan rasul. Ya. Karena ujian itu di antara rahmat Allah kalau itu berlaku pada orang-orang beriman. Rahmat, kebaikan dari Allah untuk menghapuskan dosa orang-orang beriman. Kalau mereka nggak punya dosa untuk dihapus, maka itu akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk orang beriman. Ya. Nabi SAW bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang di bawah mereka dan di bawahnya lagi. Semakin dekat mereka dengan kemuliaan dari iman dan amal soleh yang dicontohkan para nabi, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, bukan untuk ditakutkan. Bukan untuk dikhawatirkan. Ya, saya nggak mau nanti banyak sholat saya malah diuji. Nanti saya belajar tambah tahu saya bakal diuji. Itu tipu daya syaitan, menakut-nakuti manusia ketika hendak menapaki kebenaran. Ya, nggak menapaki jalan kebenaran, apakah dia nggak diuji sama Allah? Ya diuji juga. Bahkan dengan ujian yang
jauh dari kebaikan, jauh dari petunjuk, jauh dari pertolongan Allah. Ya. Lihat Nabi kita yang mulia alaihi salam dengan ujian-ujian ini. Ya, nanti kita akan saksikan, ya. Di mana di balik ujian ini terdapat kemuliaan Allah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Pelajaran besar. Allah muliakan beliau. Ya. Ini ujian beliau dan Bani Hashim diisolasi. Ya. Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengijabah doa Nabi SAW, memperlihatkan bagaimana akhirnya orang-orang musyrikin Mekah mengalami kesulitan yang sama seperti kesulitan yang dirasakan oleh beliau dan Bani Hashim. Nabi mendoakan agar mereka orang musyrikin Allah timpakan masa-masa paceklik seperti yang menimpa pada kaum di zaman Nabi Allah Yusuf. Ya. Sampai mereka kesulitan air, makan. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW untuk meminta agar beliau mendoakan kepada Allah turunin hujan. Ya. Maka dengan kesulitan itu akhirnya jadi bukti kebenaran beliau semakin kuat. Tetap saja tapi mereka nggak beriman. Kematian dua orang yang beliau hormati dan beliau cintai, itu paman beliau Abu Thalib dan Khadijah. Ya. Setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan peristiwa Mi'raj. Naik menghadap Allah. Menerima wahyu, kewajiban salat. Ya, diperlihatkan surga. Ini kemuliaan besar. Ya, bagi Nabi yang mulia alaihi salam tentunya. Ya. Kemudian kejadian kesulitan peristiwa Taif yang menimpa beliau, yang sangat menyakitkan hati beliau, diperlakukan begitu rendahnya, ya, maka itu semakin mengokohkan beliau dalam keimanan, ya, dalam keyakinan, dan semakin menunjukkan kebesaran hati beliau dan kebenaran beliau sebagai Nabi yang penuh dengan rahmat. Karena pada kejadian itu, setelah kejadian itu, malaikat penjaga gunung diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada Rasulullah, meminta apa yang beliau mau, mereka akan kabulkan dengan izin Allah. Kalau Rasulullah mau, malaikat penjaga gunung ini mampu untuk menimpakan dua buah gunung, meluluh lantakkan Taif dan penduduknya. Ditawarkan itu kepada Nabi SAW untuk melegakan hatinya. Tapi beliau menolak tawaran itu. Lebih memilih sabar dan berpandangan jauh ke depan, menaruh harapan ke depan. Ya. Untuk tetap berharap anak keturunan dari penduduk kota Taif nantinya jadi orang-orang beriman. Ini kebesaran hati Rasulullah. Dan benarlah beliau seorang Nabi rahmatan lil alamin. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian-kejadian dari hal-hal yang menyulitkan, menyempitkan itu justru semakin mengokohkan, ya, semakin mematangkan, ya, dan semakin menampakkan kebenaran itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi nggak ada alasan untuk orang fobia, takut terhadap agamanya, takut beriman, takut untuk berilmu. Kalau nanti berilmu banyak bebannya, kalau nanti tambah iman, kuat iman, berat ujiannya. Ya. Ya. Nggak ada alasan untuk itu. Pertolongan Allah dekat dengan orang beriman. Petunjuk Allah dekat dengan orang-orang yang berilmu.
mengenal jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan petunjuk Nabi yang mulia alaihi wasallam. Yang itu adalah ilmu. Pertolongan Allah dekat. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, mari kita perhatikan 3 kejadian ini, ya. Kejadian yang pertama, hadirin, tentang isolasi, boikot secara umum kepada Nabi SAW, bahkan melibatkan orang-orang dari Bani Hashim. Ya, melibatkan orang-orang dari Bani Hashim. Ya, terjadi satu keadaan di mana orang Quraisy, ya, orang musyrikin Mekah, mereka semua bersepakat, ya, suku-suku yang ada di kota Mekah bersepakat bahwasanya mereka mengisolasi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib atau Bani Muttalib, ya, untuk memutus berbagai macam interaksi, ya, dari jual beli, dari menikahkan keluarga mereka dengan orang dari Bani Hashim, ya, sampai Bani Muttalib atau Bani Hashim ini mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Serahkan Muhammad, kalau enggak isolasi, boikot, ya. Dan ini mereka lakukan, ya, sampai beberapa tahun lamanya, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama sejarah, ya, kejadian ini berlangsung sampai 3 tahun, ya, sampai 3 tahun, yang memang membawa dampak benar-benar menyulitkan Bani Muttalib, yang membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, ya. Memenuhi kebutuhan hidup mereka itu sangat sulit, ya, karena mereka diputus hubungan, interaksi, transaksi, ya. Ini berlangsung selama 3 tahun, ya. Dan akhirnya orang-orang musyrikin mereka saling berselisih di antara mereka tentang kesepakatan memboikot, mengisolasi ini. Jadi mereka sepakat, tapi seiring berjalannya waktu terjadi perselisihan di antara mereka, dan mereka juga akhirnya, ya, perjanjian itu hilang dengan sendirinya sudah. Ya, nggak ada mereka kemudian menghentikan isolasi dan seterusnya, tapi mereka sendiri berpecah. Ya. Tapi tentunya efeknya sudah mengenai, ya, Rasulullah dan Bani Muttalib ketika itu. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, sampai mendoakan kepada atau berdoa kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada orang musyrikin yang bersepakat, yang melakukan gencatan seperti ini. Ya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku timpakan kepada mereka masa paceklik seperti yang dahulu menimpa di zaman Nabi Allah Yusuf. Di zaman Nabi Allah Yusuf, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai pada satu keadaan penduduk kota Mekah benar-benar berada dalam kesusahan, ya. Hingga mereka saking sulitnya itu pandangan mereka kabur, melihat langit itu seperti banyak asap.
karena saking laparnya mereka. Ya. Jadi saking lapar, saking sulitnya dan panas ketika itu, sampai mereka ngelihat tuh langit itu kayak seolah-olah berasap. Dalam keadaan sempit seperti ini, mereka datang kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, innaka taz'um annaka bu'itsa rahmah." Ya Muhammad, bukankah engkau menyatakan engkau diutus oleh Allah sebagai rahmat? Wa inna qaumaka qad halaku. Ini kaummu nih. Mereka akan binasa. Fad'ullaha lahum. Coba engkau berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan mereka ini. Ya, maka Nabi SAW pun berdoa. Kemudian Allah menurunkan hujannya. Ya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya tetap saja itu tidak memberikan dampak signifikan orang musyrikin Mekah untuk beriman kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah selesai masa daripada isolasi ini, tidak selang beberapa lama, Nabi SAW dikagetkan dengan sakitnya paman beliau, Abu Thalib, dengan sakit yang nampak ini adalah penghujung kematiannya. Ya, tentunya Abu Thalib sebagaimana kita ketahui anggota keluarga dari Bani Muttalib yang terdepan melindungi Nabi yang mulia alaihi wasallam. Karena Nabi SAW terlahir dalam keadaan yatim, diurus oleh kakeknya, ya sebagai walinya tentu. Kakeknya meninggal dunia, maka pamannya yang terdekat setelah itu ya menggantikan para orang tua, yaitu orang tua dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya, tentu dengan kejadian yang dialami oleh pamannya, ini pun sedikit banyaknya membawa kekhawatiran kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Ya, jadi Abu Thalib mengalami sakit sampai akhir hayatnya atau di penghujung akhir hayatnya. Ya. Nabi SAW pun menjenguk Abu Thalib dalam keadaan sakitnya itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Al-Imam Muslim. Ya. Ketika Nabi SAW menjenguk pamannya itu di penghujung hidupnya, beliau mendapatkan di tempat itu sudah ada Abu Jahal dan juga Abdullah ibn Abi Umayyah. Dua tokoh besar dari orang-orang Quraisy, ya, dari orang musyrikin Quraisy. Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa jadi bukti membelamu nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah. Tapi ketika Nabi mengajak itu dan menyeru pamannya, ya, mentalkinkan agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini di penghujung hayatnya, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah tidak tinggal diam, gak mau kehilangan momen, sehingga Abu Thalib sampai meninggalkan agama nenek moyangnya. Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah langsung menyalakan api fitnah, mengobarkan dan memprovokasi, ya, Abu Thalib, ya, untuk tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama warisannya Abdul Muttalib ini? Ya. Sehingga dijelaskan di dalam hadis, ya, bahwasannya akhir dari kesudahan paman Nabi ini, beliau wafat berada dalam mengikuti agamanya Abdul Muttalib. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La astaghfiranna lak
Malam unha anki, sungguh aku akan minta ampun kepada Allah buatmu, wahai paman, selama aku tidak dilarang untuk itu. Ya, selama aku nggak dilarang untuk itu, saya akan mintakan ampun buat engkau. Karena tentu ini dalam rangka membalas kebaikan sang paman yang banyak kontribusi kebaikannya buat beliau. Selama belum ada larangan, saya akan mintakan ampun. Ya. Hingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 113 dan 114. Ya. Larangan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman secara umum untuk minta ampun kepada Allah buat orang-orang yang mati dalam keadaan di luar agama Islam. Ya. Allah berfirman, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk minta ampun kepada Allah buat orang-orang musyrikin walaupun mereka kaum kerabat terdekat sekalipun, setelah jelas mereka mati dalam kekufuran, kesyirikan, ya, atau di luar Islam, ya. Dan jelas yang mati dalam keadaan itu menjadi penghuni neraka jahanam. Kemudian Allah jelaskan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang minta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Yang bapaknya juga Nabi Ibrahim mati dalam keadaan menyembah berhala atau sebagai penyembah berhala, sebagai orang musyrik. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah jelaskan keadaan Nabi Ibrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha. Permohonan ampun Nabi Ibrahim buat bapaknya tidak lebih dari janji yang dia pernah janjikan untuk memintakan ampun itu buat bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Tapi setelah jelas bapaknya itu mengeras terus sampai kematiannya, memusuhi Allah, tidak berpihak kepada Allah, enggak beriman, maka Nabi Ibrahim pun akhirnya berhenti dari mintain ampun dan berlepas diri dari bapaknya dan apa yang dia lakukan. Dia enggak mintain ampun lagi. Jadi Ibrahim pernah memintakan ampun terus buat bapaknya. Sampai datang keterangan jelas keadaan bapaknya itu berdasarkan wahyu dari Allah. Beliau pun akhirnya meninggalkan untuk mintain ampun buat bapaknya yang jelas-jelas menjadi musuh Allah dan mati dalam keadaan tersebut. Ya. Kemudian kata Allah, "Inna Ibrahim la'awwahun halim." Ibrahim itu benar-benar orang yang sangat lembut hatinya, lagi sangat santun. Ya. Walaupun bapaknya berbuat jelek kepada dia, bagaimana dia diusir, dianiaya oleh bapaknya sendiri, padahal dia tidak ingin kecuali kebaikan buat bapaknya, mengajak kepada ilmu dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya enggak terima, dia malah diusir. Ya. Tapi Ibrahim tetap bakti sama bapaknya. Dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah, dari perilaku, ya, dari muamalah, sampai akhirnya dia sendiri yang diusir, dan dia pun masih terus menunjukkan baktinya dengan memintakan ampun kepada Allah buat bapaknya, sampai akhirnya datang keterangan keadaan bapaknya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan akhirnya Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan tidak mintain ampun lagi. Ya, ini contoh buat orang beriman. Setelah Allah larang Nabi, Allah larang orang beriman minta ampun kepada orang musyrikin, maka Allah jelaskan ada contoh untuk itu. Jangankan sekedar kaum kerabat, bapak sendiri kalau mati dalam keadaan di luar Islam, nggak boleh didoakan mintain ampun buat dia. Ya, yang jadi contoh Nabiullah Ibrahim, apalagi itu bukan bapak sendiri. Apalagi itu jauh hubungannya. Ini bapak sendiri, darah daging kita yang mereka sebab kita ada. Ya. Karena hadirin yang dimuliakan Allah,
pertalian nasab itu, ya, kalau tidak dikuatkan sambungannya dengan iman, itu nggak akan ada guna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan ada guna di sisi Allah pertalian nasab itu kalau tidak ditambah ikatannya dengan pertalian iman dan takwa. Ya, Allah berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan di hari kiamat akan jadi permusuhan kecuali persaudaraannya orang-orang yang bertakwa. Terdapat pelajaran besar dari yang Allah kisahkan orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Hubungan mereka dengan kerabat mereka yang kufur, yang akhirnya putus dan gak berguna hubungan itu. Contoh kasus Nabi Allah Nuh dengan anaknya. Nuh seorang bapak bisa bela anaknya di hadapan Allah dengan alasan ini darah daging saya, keturunan saya, penerus nasab saya. Anaknya ikut tenggelam bersama orang-orang kafirin yang membangkang dan menolak dakwah Nabi Allah Nuh. Nggak berguna. Nuh sebagai seorang bapak untuk anaknya sendiri di hadapan Allah nggak berguna. Kalau anaknya nggak beriman. Ya. Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Bapaknya sendiri yang sangat dia cintai. Bahkan dia terus mintain ampun walaupun dia diperlakukan sangat buruk oleh bapaknya. Akhirnya ketika jelas bapaknya jadi musuh Allah, mati dalam keadaan tersebut, Nabi Ibrahim pun berlepas diri sudah, nggak bisa bela bapaknya. Ya, nggak bisa bela bapaknya. Kalau ada orang yang sangat dekat untuk bisa saling membela, bapak dengan anak, anak dengan bapak. Tapi kalau tidak ditambahkan ikatan nasab itu dengan iman dan takwa, nggak guna di sisi Allah. Ya. Nabi Lut dengan istrinya. Apakah Nabi Lut bisa nolong istrinya itu? Atau istrinya beralasan saya istrinya Nabi Lut? Atau Nabi Lut mengatakan, ya Allah ini istri saya. Istri Nabi Lut yang durhaka ikut jadi bagian rombongan mereka yang disiksa. Ya. Azab Allah kepada kaum Sodom ketika itu. Nggak berguna keberadaan dia sebagai seorang istri Nabi kalau dia tidak tambahkan ikatan itu dengan iman. Dia tidak berjalan pada perjalanan Nabi Lut, nggak berguna walaupun istrinya sendiri. Asia dengan suaminya. Suaminya Asia siapa? Firaun. Asia adalah di antara wanita terbaik surga. Suaminya orang yang durjana di dunia, Firaun. Apakah Asia bisa menolong suaminya di hadapan Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini adalah hubungan-hubungan yang paling dekat dan terdekat dengan manusia keadaannya. Ayah sama anak, suami sama istri, istri sama suami. Itu terdapat contoh gambaran bagaimana pertalian ikatan itu nggak guna di hadapan Allah kalau tidak ditambahkan hubungan dengan ikatan iman yang benar, yang sama kepada Allah dan amal saleh dan ketakwaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pelajaran buat kita sekalian. Semua kita datang sendiri-sendiri menghadap Allah mempertanggungjawabkan amal kita. Nggak bisa kita ngandelin apa yang ada dari kemuliaan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mulia. Tapi kalau kita nggak beriman sama beliau, kitanya durhaka dengan beliau, ya, kitanya berjalan tidak seperti apa yang beliau ajarkan dari iman, tauhid, amal saleh. Gimana beliau bisa merekomendasikan kita? Bisa jadi beliau nggak kenal kita. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kita nggak bisa ya mengandalkan apa yang ada pada orang lain dalam keadaan kita sendiri tidak memperbaiki diri kita, keadaan diri kita menurut apa yang Allah nilai kita, sehingga kita adalah orang yang layak untuk dirahmati, ditolong, dibela oleh Allah. Ya.
Ini kenyataan. Makanya nggak bisa, udah gampang. Hadirin yang ngaji-ngaji sama saya, ntar kalau ditanyain malaikat, sebut nama saya ngaji sama ustadz. Itu. Bisa kayak gitu. Ya. Itu yang paling dekat nih, bapak sama anak, anak sama bapak. Kalau emang bisa, dia bilang tuh sama anaknya, ntar kalau lu ini bilang aja lu anak gua. Saya bapaknya Ibrahim nih. Lu jangan macam-macam lo malaikat gitu. Kagak bisa kayak gitu semua. Ini bukan mainan. Ini urusannya tanggung jawab pribadi. Sendiri-sendiri kita. Ya. Sampai Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Apa bisa kita mengandalkan beliau? Nggak bisa. Ini urusan kita sama Allah. Beliau cuma nyampein. Bahkan Rasulullah kepada anaknya Fatimah. Wahai Fatimah. Dan bibi-bibinya. Sofiyah dan lain-lain. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Dengan kalian beriman. Kalian beramal saleh. Saya tidak bisa bermanfaat membela kalian di hadapan Allah. Ya kalau kaliannya nggak beriman. Kalau kaliannya nggak beramal saleh, saya nggak bisa bela. Ya, saya nggak bisa bela. Ya. Ini anaknya sendiri. Nabi katakan itu. Lah gimana kita? Anaknya bukan apa bukan? Terus bisa ngandelin gitu aja dan kita melalaikan diri kita untuk sholat 5 waktu, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan dengan alasan ya udahlah nanti saya ngandelin Rasulullah. Gak bisa kayak gitu. Ya, anaknya aja dibegituin sama Nabi SAW, apalagi kita. Ketika kita datang ngadep Allah, tidak berada dengan pada amal yang Nabi SAW ajarkan, yang Nabi serukan, yang Nabi ajak, bisa-bisa kita nggak diaku. Siapa lu? Gitu. Kan mau kita digituin. Karena yang akan mempertemukan nanti apa? Iman dan amal soleh. Ya, kalau nggak seiman dan amal soleh yang diajarkan Rasulullah, gimana dikumpulin bareng? Ya, masing-masing nanti di yaumul qiyamah, kalaupun dikumpulkan dengan kumpulan yang terikat dengan ikatan iman, orang kafir dengan orang kafir yang menyembah matahari, dikumpulin sesama penyembah matahari, sesama penyembah bulan dan sesembahan-sembahannya, terus masuk neraka. Yang menyembah Allah, nanti ada disortir lagi, yang menyembah Allah ada yang nyembah setengah hati, nampak lahiriahnya doang. Sebetulnya hatinya nggak beriman. Orang munafik masih ngumpul tuh, tapi ntar tersortir. Ya. Walhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya ini. Ya. Jadi akhirnya Nabi SAW dilarang oleh Allah. Begitu juga pelajaran buat orang beriman selanjutnya, terlarang minta ampun. Kalau minta hidayah buat orang kafirin boleh, disukai bahkan. Agar orang kafir itu, terutama kalau masih kita punya keluarga yang belum beriman, doain. Ya Allah bukakan hatinya, biar dia menerima kebenaran seperti yang saya rasakan ini. Ikutin kebenaran, mudahkan dia untuk beriman. Nah, ini doa boleh, benar. Abu Hurairah doain untuk ibunya. Bahkan dia datang kepada Nabi agar mendoakan ibunya masuk Islam. Abu Hurairah. Itu bagian dari bakti. Ya, anak doain orang tua kalau belum Islam untuk bisa masuk Islam. Tapi kalau dia nggak kunjung masuk Islam sampai akhir hayatnya, ya sudah, urusan selesai. Ya, sampai urusan dunia pun dalam syariat kita, orang Islam dengan orang di luar Islam tidak saling waris mewarisi. Kata Nabi SAW, la yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min. Orang beriman tidak mewarisi kepada orang kafir, sama orang kafir juga tidak mewariskan kepada orang beriman. Ya, urusan dunianya, akhirat terputus. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari nanti, ya, seorang itu lari
dari ibunya, dari bapaknya, dari sahabatnya, dari saudaranya. Udah nggak mikirin tuh semua. Kenapa? Karena punya tanggung jawab sendiri yang mereka udah susah berat. Ya. Ini hadirin yang dimulakan Allah. Gimana kita bisa main andel-andelan kayak begitu? Ya. Apalagi ada orang yang ngakunya bisa mengcover karena dia punya privilege. Malaikatnya kenal kok sama saya. Ya lo kira lamar kerjaan apa? Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian terkait dengan keadaan ini juga, ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, suatu pelajaran besar, ya, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan seorang itu dapat hidayah masuk Islam. Tapi Allah yang memberi hidayah, memilih siapa yang masuk Islam, siapa yang Allah kehendaki. Jadi tugas Rasulullah SAW, kewenangan beliau, hidayah bayan, hidayah menjelaskan. Tapi akhirnya orang itu terbuka hatinya untuk terima hidayah dan mengamalkannya, itu adalah hak prerogatif Allah. Sampai Rasulullah pun nggak punya wewenang itu. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah untuk masuk Islam kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena tugas Rasulullah hanya menjelaskan, hidayatul bayan, memberi hidayah yang sifatnya penjelasan. Ya, tapi akhirnya terbukanya hati seseorang untuk Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pilih siapa yang Allah kehendaki. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Allah memilih kita, memudahkan kita untuk kebaikan, berada dalam Islam, mengerjakan sholat, ini suatu yang harus kita syukuri. Ya memang kita nggak bisa jamin ini kita diterima atau enggak, tapi paling tidak kita sudah berada di tracknya. Alhamdulillah, bersyukur dan hargai, apresiasi, syukuri. Allah sudah masukkan saya ke dalam Islam, berada di Islam, dengan orang tua saya yang Islam, saya sholat dan seterusnya. Enggak semua orang Allah mudahkan pada keadaan yang sama. Padahal mungkin punya kemampuan yang sama dengan kita. Hidup sezaman dengan kita. Hartanya sama, mungkin lebih banyak. Kesempatannya sama, bahkan mungkin lebih luang. Tapi dia nggak mampu kerjakan. Dia nggak berada pada jalan seperti yang kita sekarang ini jalani. Bersyukur pada Allah, ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Ya. Sampai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, keluarganya, ya, paman-pamannya, di antaranya Abu Lahab, itu kan paman Nabi SAW. Malah Allah abadikan namanya untuk dijelaskan kejelekannya sebagai penghuni neraka jahanam dalam Al-Quran. Ya. Apakah Nabi SAW tidak memiliki rasa karena keluarganya atau pamannya itu malah jadi didengkot musyrikin? Ya, tentu secara kekeluargaan ada. Ya, tapi inilah akhirnya. Beliau posisinya hanya sebagai utusan Allah. Allah lah Subhanahu wa taala pemutus segala keputusan. Ya, yang diibadahi, yang disembah. Beliau yang diikuti dalam menyembah Allah. Beliau nggak berhak diibadahi, bukan beliau yang diibadahi, karena beliau juga berjalan menurut aturan yang diinginkan oleh yang menyuruh, yang mengamanahkan, yang mengutus beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ke kita, paman-pamannya sendiri sebagiannya Nabi SAW tidak bisa menolong mereka. Maka ini pelajaran buat kita yang jauh dari nasab kepada Nabi. Gak bisa ngandelin Rasulullah begitu saja. Apalagi ngandelin ustadz yang kagak jelas. Tapi kitanya sendiri yang harus buktikan. Tunjukkan kepada Allah keikhlasan kita, kejujuran kita beramal, mengamalkan agama ini. Ini tanggung jawab kita yang Allah bebankan kepada kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Gak bisa kita lempar dan beralasan dengan apa yang ada pada orang lain. Gak bisa. Ya.
Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin yang bisa kita pelajari terlebih dahulu dari beberapa kesulitan-kesulitan yang menyempitkan hati Nabi SAW. Ya inilah akhirnya kehidupan. Ya, sebagai seorang hamba kita berada pada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tentunya untuk orang beriman di balik itu semua terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ya, anugerah Allah yang menunggu, ya, dengan kesabaran dan keimanannya akan takdir Allah menerima dan menjalankan ujian-ujian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari setiap keburukan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah mengampuni juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup dan telah wafat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.